Jadi gua harap ada striker lagi yang masuk di timnas Indonesia selain Ole Romani, karena kita nggak bisa ngandalin satu pemain terus-terusan. Semuanya harus bisa cetak gol. Yo guys, ketemu lagi sama gua Audi Ramantio di channel Audibal, Audi Diskusi Bola Abal-Abal. Ya, ini mungkin agak lama ya bikin review video tentang Indonesia Bahrain. Tapi nggak ada salahnya nih, kita bedah taktik dalam kemenangan 1-0 Indonesia atas Bahrain. Jadi langsung aja kita langsung ke tactical board. Let's go! Oke, ini dia untuk tactical board-nya. Jadi Indonesia Hiram kembali lagi main dengan 3-4-3 dengan Rizky Ridho, JSS, Justin Hapner, trio lini belakang dipasang dari menit pertama. Kemudian di wingback kanan Kevin Dix, wingback kiri Calvin Verdong, tengahnya Tom Hai bersama dengan Joy Pelupessy, debutan ya di pertandingan ini. Kemudian depannya ada Marcelino, Ragnar kembali setelah absen karena akumulasi kartu di lawan Australia, dan striker utama oleh Romani. Oke, langsung aja nih kita bahas ya. Jadi 3-4-3 ini beda sama 3-4-3-nya Sintayong ya. Perbedaannya sebenarnya simple banget ya. Kalau Sintayong itu jarak antar pemainnya kan jauh. Misalkan ini ya, ini lebar. Nah, jarak antar pemainnya jauh. Jadi untuk ngasih bola itu butuh waktu. Misalkan dari belakang nih ya, dari J. Ini kan melebar, ya kan? Ini dari J ke gelandang, ya, ke gelandang dua ini. Itu sering banget jauh kalau sama Sintayong ya. Karena kalau Sintayong itu kayaknya dia lebih menekankan pemainnya harus ada di posisinya. Jadi bukan yang kalau ada temennya bawa bola, support, deketin, cari ruang, kasih bola, oper lagi, ya kan? Jadi lebih ngutamain bola-bola pendek atau melancarkan aliran bola. Sintayong kepengennya lebih mainnya tuh ke direct gitu, dari belakang langsung ke depan gitu. Kalau Patrick Kluivert beserta jajarannya, ya, ini dia mencoba untuk lebih menekankan penguasaan bola, tapi nggak selalu. Ya, jadi ini sebenarnya nggak selalu. Kenapa? Karena berapa kali timnas kita sama Patrick Kluivert ini di babak kedua terutama banyak main long ball, tapi itu karena pengaruh stamina ya. Di babak pertama kita benar-benar menguasai pertandingan ya dengan jarak antar pemain dekat. Misalkan tadi ya Jay bawa bola oper ke Ridho ya. Misalkan ini pemain Bahrain udah jagain di depannya ya kan. Ini misalkan dia di pressing ya, dia di press nih misalkan Rizky Ridho. Nah, dia punya opsi untuk ngoper ke Dix atau ke Pelupessy karena dekat gitu. Pun dengan Itses yang akan support di belakangnya. Jadi dengan jarak pemain itu dekat, saat kita di pressing sama pemain lawan, kita lebih mudah untuk keluar dan tidak terpengaruh. Ini harus didukung dengan form of the day si pemainnya ya. Nggak boleh ada kesalahan kecil seperti kepleset, blunder, salah, oper, ya kayak gitu-gitu lah ya, jangan sampai kejadian. Oke, nah kembali lagi, di pertandingan ini juga, gue rasa tuh kayak, hadirnya Joy Pelupessy ini sangat berpengaruh sama permainan timnas. Kenapa? Tom Haye ini jadi lebih ringan kerjaannya, ya. Dia gak harus kayak bertahan gitu kan, fokus dengan bertahan, kemudian begitu dia menangin bola, dia harus create peluang gitu. Nah, sedangkan dengan adanya Joy Pelupessy, dia yang ngerjain pekerjaan kotornya. Dia yang ngerjain kayak jegal pemain lawan, kemudian kalau misalkan Tom Hai lagi stuck ya, dia yang nerima bola ya, diputerin lagi bolanya, mau itu ke belakang, ke depan, balik lagi ke Tom, sehingga Tom itu lebih konsentrasi untuk mendistribusikan bola, ya, menciptakan peluang. Bukan kayak, gue harus maju nih, terus transisi, balik lagi ke belakang. Belakang, bertahan total gitu. Nggak mesti kayak begitu. Jadi dengan adanya Joy Pelupessy ini sangat meringankan sekali bebannya Tom Hai. Oke? Nah, yang
di depannya ini sebenarnya Ragnar nggak gitu kelihatan ya. Dia tuh kalah bersinar dengan duo Oxford United, Ole sama Marcelino ya. Jadi memang kerjasama antara dua pemain ini tuh kelihatan chemistry Marcelino sama Romani ini udah ada ya, nyambung lah. Karena mereka sering latihan bareng kan di Oxford. Jadi begitu main di timnas, ya tinggal menyesuaikan aja rekan-rekan di timnas. Toh si Marcelino juga udah jadi pemain langganan kan di timnas kan. Ole kan baru debut waktu Australia kemarin. Tapi itu kan kalau misalkan udah ketemu di sesi latihan, apalagi kalau depannya main sama Marcelino, dia lebih nyaman. Nah, seperti itu. Cuma catatan aja bahwa masih banyak salah-salah passing dan salah pengambilan keputusan. Misalkan waktu Ole dapat bola nih, ya waktu Ole dapat bola di sebelah sini, kemudian Verdong di sini kan kosong nih kalau nggak salah ya. Dia harusnya bisa ngoper ke sini biar gol. Cuma dia tetap tendang langsung, akhirnya kan bisa diantisipasi sama kiper Bahrain. Ya kayak gitulah. Terus kemudian juga ada beberapa salah keputusan kayak salah ngoper lah, salah posisi lah. Jadi hal seperti itu harus dikurangin ya. Dan ini sebenarnya 1-0 dibilang yang beruntung enggak juga. Cuma di pertandingan seketat kualifikasi Piala Dunia seperti ini, untuk menang 1-0 itu tuh kayak riskan banget ya, unggul 1-0 terus nggak nambah gol lagi. Ya memang benar harusnya kita menang 3-0 ya, kalau misalkan Eliano masuk peluangnya, Marcelino juga, Stadier, Romani juga ya, kena ke Verdong. Jadi bisa kita menang lebih banyak gitu kan, dan itu justru lebih baik. Soalnya kalau 1-0 itu rawan dikejar. Jadi untuk pertandingan selanjutnya kita nggak bisa puas dengan keunggulan 1-0. Kita harus cetak gol lagi. Dan yang paling penting adalah lebih klinis dalam menyelesaikan peluang. Ini masih jadi PR. Jadi PR dua tuh. Pertama, pengambilan keputusan terkait mengoper kepada siapa, mengoper yang kayak gimana, lambung, datar, timing juga, positioning. Kemudian clinical ya dalam menyelesaikan peluang-peluang yang ada ya. Meskipun cuma dapat 1, 2, 3 peluang, tapi kalau bisa dimaksimalin, kita tetap bisa menang pertandingan, apalagi kalau lawannya sulit gitu. Jadi, gue harap timnas di sini belajar ya untuk lebih memaksimalkan setiap peluang yang ada. Oke, kita ke statistik nih ya. Oke, ini dia untuk statistiknya. Jadi, di statistik ini kita lihat yang tadi untuk line up-nya udah gue share. Kemudian kita lihat nih untuk stats pertandingannya. Jadi untuk pertandingan ini kita memang memenangkan, kita nggak menang ball position terus-terusan loh. Kalau di babak pertama mungkin ya 47-53. Tapi ini tidak mencerminkan jalannya pertandingan ya, karena kita sangat dominan dalam menciptakan peluang, meskipun Bahrain lebih baik pegang bola. Nah, di babak kedua lebih parah lagi, karena ya pemainnya kecapean, humidity. Jadi hari Selasa malam itu kalau nggak salah di beberapa tempat tuh hujan. Cuma masalahnya tuh lembab banget ya udaranya ya gitu kan. Jadi buat pemain yang main jam 9, jam 10 gitu, humidity-nya tuh agak lumayan ya. Makanya agak susah untuk mempertahankan Tom Hayes selama 90 menit ya karena itu. Kemudian total shot-nya lihat 7, Bahrain 7, tapi on targetnya itu kita dapat 3 dan Big Chas dapat 3. Mereka cuma 1 ya. Sisanya sih mereka menang ya. Jadi dalam menciptakan peluang, gue rasa kita tuh bisa banget. Tapi untuk clinical menyelesaikan peluang-peluang itu yang masih di PR. Jadi selama timnas Indonesia ini masih belum bisa memaksimalkan peluang-peluang yang ada, ya kalau mau lolos ke Piala Dunia agak sulit kalau kayak begitu. Karena kalau misalkan keunggulan 1-0 dikejar jadi 1-1 dan akhirnya berbalik jadi 2-1, sedangkan kita terus menyanyiakan peluang, ya sulit ya. Karena dengan peluang kita yang tersia-sia itu, sebenarnya tim lawan bisa naik percaya dirinya. Sedangkan kalau kita berhasil menyelesaikan peluang itu, kepercayaan diri lawan itu akan turun, kita akan naik. Itu pentingnya nih. Jadi gua harap ada striker lagi yang masuk di timnas Indonesia selain Ole Romani, karena kita nggak bisa ngandalin satu pemain terus-terusan. Semuanya harus bisa cetak gol. Jadi itu meningkatkan peluang kita untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dan untuk trio lini belakangnya ya, ini 3 ini jangan diganti lagi. Jangan ganti lagi. Ini tuh kayak core.
Hubner, Itses, Rizky Ridho. Jadi 3 orang ini tuh krusial. Dan ini nggak usah diganti kalau nggak ada yang cedera atau akumulasi kartu. Ya, atau ada salah satu yang main jeleknya tuh jelek banget secara konsisten ya, baru diganti. Tapi sebisa mungkin ini 3 nggak diganti. Karena mereka komunikasi udah lancar, chemistry udah dapet, beda banget gitu waktu Mads Helgers masuk. Ini bukannya Mads Helgers jelek ya, tapi karena Rizky Ridho sama Justin Hubner udah main lebih lama, barengan dari Piala Asia U23, dari Piala Asia 2023 juga, kemudian masuk JICS tinggal menyesuaikan, ini udah dapet banget chemistry-nya. Jadi kalau misalkan dirombak-rombak lagi, ya sayang gitu loh, karena core kita tuh ada di mereka bertiga untuk lini pertahanannya. Dan terbukti kemarin pas lagi lawan Bahrain, berapa kali mereka tampilnya luar biasa banget, apalagi namanya Rizky Ridho itu memang pantas main di Eropa. Dan Joy Pelopesia, Tom Haye ini juga sebisa mungkin jangan diganti lagi. Kecuali ada yang cedera, ya, atau underperform banget, baru diganti. Tapi duet Tom Haye sama Pelopesi meskipun baru pertama kali, tapi mereka tuh kelihatan kayak udah main lama. Nah, untuk pelapisnya bisa tuh masukin Ricky Kambuaya, karena Ricky Kambuaya ini mainnya tuh luar biasa loh. Gila ya, dia kelihatan nunjukin banget ya sisi gelandang bertahannya, sangarnya dia, fisikalnya, dan gak berani untuk maju ke depan, ngasih umpan progresif, bikin assist. Ini luar biasa banget ya. Jadi gua rasa Ricky Kambuaya boleh lah untuk dijadiin pelapis 2 orang ini dan pengganti kalau misalkan ada yang cedera. Jadi memang ini nggak bisa diganti nih 2 ini sama 3 ini, 3 back, 2 gelandang. Sisanya yang kanan ini masih terbuka lebar. Even Kevin Dix aja kemarin sebenarnya mainnya nggak gitu bagus ya. Karena etos kerjanya aja bagus. Cuma not good enough lah. Not good enough. Jadi Dix ini juga masih terbuka ya untuk dirotasi posisinya. Antara Sandy Walsh atau dia atau bahkan Asnawi. Oke, jadi itu aja untuk baca taktik kali ini ya. Kita tunggu nanti pas lawan China, semoga kita bisa bermain solid seperti lawan Bahrain, tapi lebih klinis dalam menyelesaikan setiap peluang yang ada. Sehingga kita bisa menang sama China, dan probabilitas kita untuk lolos ke babak selanjutnya untuk kualifikasi Piala Dunia juga makin terbuka. Itu aja dari gua. Untuk artikel-artikel IDN, silakan bisa baca di link yang gue taruh di deskripsi. Jangan lupa untuk subscribe channel Audible, nyalain loncengnya supaya dapetin update dari video terbaru, dan kita nanti akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Gue Dara Mantio, ciao ciao.